Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurfaliza, NIM 20230014 dari Prodi S1 Akuntansi, mata kuliah Statistik Ekonomi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kenapa belajar statistik. Yang pertama, kegunaan statistik adalah untuk mendeskripsikan dan menerangkan data mengenai jumlah suatu populasi yang diselidiki, untuk sebagai alat yang menyediakan suatu estimasi atau modal tentang nilai yang tidak atau belum diketahui berdasarkan data yang diselidiki. Yang kedua, apa itu statistik? Statistik adalah hasil data yang ditampilkan dalam bentuk grafik, tabel, dan lain sebagainya. Secara umum, statistik banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti bidang ekonomi, bisnis, manufaktur, pemasaran, dan lainnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, statistik adalah angka-angka atau catatan yang dikumpulkan, dikelompokkan, dan ditabulasi sehingga didapatkan informasi berkaitan dengan masalah tertentu. Yang ketiga, metode statistik deskriptif dan induktif. Statistik deskriptif adalah metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu hasil pengamatan data sehingga memberikan informasi yang berguna bagi pihak yang berkepentingan terhadap data informasi tersebut. Yang kedua, statistik induktif. Statistik induktif adalah mencangkup metode yang berkaitan dengan analisis sebagai data yang kemudian digunakan untuk melakukan peramalan atau penaksiran kesimpulan mengenai data secara keseluruhan. Yang keempat, metode pengumpulan data. Yang pertama, wawancara. Yang kedua, dokumen. Yang ketiga, observasi. Yang keempat, kuesioner. Yang kelima, variabel statistik kualitatif dan kuantitatif. Definisi variabel kualitatif adalah sifat suatu hasil pengamatan yang dicatat sebagai kategori namun tidak menunjukkan suatu hubungan. Variabel kuantitatif adalah sifat hasil pengamatan yang dicatat sebagai alat numerik dan mempunyai arti. Data kuantitatif adalah sekumpulan nilai numerik berbeda dan mempunyai arti. Yang keenam, tingkat pengukuran data. Yang pertama, ukuran nominal. Ukuran nominal adalah tingkat pengukuran yang paling sederhana. Pada ukuran ini tidak ada asumsi tentang jarak maupun aturan antara kategori-kategori dalam ukuran itu. Yang kedua, ukuran ordinal. Tingkat ukuran kedua adalah yang memungkinkan peneliti untuk mengurutkan responden dari tingkatan paling rendah ke tingkatan yang paling tinggi menurut suatu atribut tertentu. Yang ketiga, ukuran interval. Seperti hal ukuran ordinal, ukuran interval adalah mengurutkan orang atau objek berdasarkan suatu atribut. Yang keempat, ukuran rasio. Ukuran rasio adalah suatu bentuk interval yang jaraknya tidak dinyatakan sebagai perbedaan nilai antar responden, tetapi antara seseorang responden dengan nilai nol absolut. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya salah, mohon maaf. Saya tutupi dengan baca wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.